Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mang Dosen Official. Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menguasai Microsoft Excel dari awal sampai akhir. Dari tadinya tidak bisa menjadi mahir. Nah, di sini akan dijelaskan secara singkat dan jelas bagaimana kita menguasai Microsoft Excel. Kemudian kita mengenal fungsi dan manfaat dari Microsoft Excel. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Kemudian fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari ini banyak sekali. Ya, yang pertama itu kita bisa membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Kemudian melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, kemudian membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, kemudian membuat berbagai macam-macam grafik dan diagram, kemudian membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Lakukan analisa serta riset harga, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas. Kemudian melakukan konversi mata uang, kemudian melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian, dan masih banyak lainnya fungsi dari Microsoft Excel. Kemudian kita mengenal versi dari Microsoft Excel. Aplikasi ini perkembangannya sangat cepat ya, jadi kita dibedakan di dua garis ini ya. Jadi misalkan di 2003 sama versi 2007 ini perbedaannya yang sangat signifikan. Jadi misalkan di 2003 ke bawah ini akan tampilannya berupa menu drop down ke bawah gitu ya. Tapi di tahun 2007 ke atas ke sini itu menunya tampil toolbar seperti ini di atas. Jadi bisa lebih terlihat menu yang akan kita pakai daripada menu yang 2003 ke bawah. Ini berupa drop down ke bawah, kita menunya di klik file, edit, view. Nah, ini nanti akan ke bawah tampilannya. Tapi kalau misal di tahun 2007 ke atas ini sudah berbentuk toolbar di atas, toolbox dan toolbar gitu ya, bisa kita lihat langsung menu-menunya. Kemudian akan dibahas per video nanti ya. Jadi nanti untuk pembahasan di video 1 itu kita akan menjalankan Microsoft Excel 2019 ya, versinya dan versi yang terbaru. Kemudian pengenalan interface atau tampilan dari Excel 2019, mengaktifkan menu-menu pada Microsoft Excel 2019. Kemudian membuat dokumen baru, menyimpan dokumen kerja, menutup dokumen kerja, mengenal workbook dan worksheet, mengenal membuat rank, ya, memasukkan data ke dalam sel, fasilitas autofill, pengenalan kursor Excel, memindahkan isi sel, kemudian kursor untuk menggandakan, mengatur lebar kolom, mengatur tinggi baris, dan lain-lain. Ini nanti akan dibahas di video pertama. Oke, kita akan langsung untuk prakteknya. Ini kita cara membukanya. Di sini saya menggunakan Microsoft Office atau Microsoft Excel-nya 2019. Nah, di sini komputer saya atau laptop saya menggunakan Windows 2010. Nah, biasanya kita tampil ada di start menu program. Nah, ini ada, kita klik Microsoft Excel ikonnya. Nah, ini versinya yang sudah aktif ya. Ini yang versi original Microsoft Excel-nya. Nah, ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel. Baik, di sini kita sudah masuk ke lembar kerja dari Microsoft Excel. Kemudian kita akan mengenal beberapa
tampilan atau menu-menu ya. Di sini adalah lembar kerjanya. Ini yang putih, kemudian ada kotak-kotak adalah lembar kerja. Ini dinamakan sel. Ini misalkan sel A1, berarti ini adalah selnya A1. Kemudian ini ke 1, kolom 1. Kemudian ini adalah kolom B1 dan seterusnya gitu ya. B1, ini C1, ini D1, dan kalau ke bawah ini A2, ini A2, ini A3, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini pun yang di sini B berarti B2, ini B3, kemudian ini C, C2, C3. Ini adalah penamaan dari sel. B2, ini B3, ini D2, kolom 1, ini yang pertama kita mengenal area kerjanya, yang kedua kita melihat ada penamaan sheet ya. Di sini ada sheet 1, artinya ini yang aktif di sheet 1. Kemudian kita bisa rename atau mengganti nama data kolom gitu. Dan kalau kita mau menambahkan sheet lagi di sebelahnya, kita klik tanda plus, ini menjadi sheet 2. Kemudian di atas kita mengenal ada menu file. File ini berfungsi untuk membuka dokumen baru, kemudian membuat dokumen baru, kemudian ada menu open untuk membuka yang sudah pernah kita buat laporan atau data Excel-nya. Kemudian ada info ini menginfokan status dari Microsoft Excel ini. Kemudian ada save ya, save ini atau save as adalah untuk menyimpan area kerja kita. Oke, jadi perbedaan dari save sama save as ini, save as itu untuk pertama kali kita membuat dokumen kemudian menyimpannya. Tapi untuk save itu ketika kita sudah mempunyai tempat penyimpanan kemudian kita klik save gitu. Nah, kalau untuk pertama kita klik save as, kemudian pilih simpannya mau di mana, tempat penyimpanannya. Ini disk PC, kemudian ada mau foldernya yang sudah tersedia, atau kita klik 2 kali di disk PC ini, kemudian kita nanti akan diarahkan. Ini kita buat folder dulu di sini di My Document. Ini kita buka, kemudian filenya pertemuan 1. Ini kita sudah save ya. Jadi kalau kita melakukan perubahan data, misalkan kita hapus yang pertama, kita delete ya, menekan tombol delete di keyboard, atau kita hapus di sini delete. Itu akan kita save, berarti kita cukup Ctrl S gitu ya. Tidak perlu ke menu file lagi.
Kemudian di sini ada yang namanya menu print. Nanti untuk print nanti akan dipraktekkan di bagian lainnya. Kemudian share, ada export, ada publish, ada close ya. Nah ini untuk export itu kita bisa langsung membuat dokumen PDF di Excel. Jadi langsung kita dokumen Excel itu menjadi PDF. Dan menu yang kedua itu ada menu home. Nah di sini juga menu home ini untuk gunanya banyak. Ada clipboard. Ini untuk copy paste, aturan paste ya. Nanti akan dijelaskan juga. Ada cut, ada copy, ada paste. Kemudian ada pengaturan font. Nah, kemudian pengaturan font ini seperti jenis huruf. Nah ini kalau kita mau merubah jenis hurufnya ya. Misalkan di kolom pertama, kolom 1 ini kita rubah jenis hurufnya Allegrian. Nah ini akan berubah seperti itu. Kemudian ini untuk bold jenisnya. Kemudian ada garis miring, ada underscore, garis bawahnya. Kemudian di sini untuk membuat table ada ukuran hurufnya di sini bisa kita rubah-rubah. Kemudian ini juga ukuran huruf bisa diperbesar secara simultan atau bersama ya. Dan di sini untuk color warna dari background cell. Kemudian untuk ini untuk hurufnya color font color. Ini untuk di menu home. Kemudian ada di alignment ini untuk perata kiri atau rata kanannya gitu ya. Nah bisa juga kita klik yang pojok sini untuk pengaturan lebih lengkapnya. Nah ini seperti ini ya. Jadi satu menu untuk pengaturan. Nah ini ada merge and center. Merge itu adalah penggabungan kolom-kolom. Misalkan kolom 1 dan kolom 4 itu kita gabungkan, kita blok dulu. Nah ini kita blok, dua kolom ini kita merge. Nah ini menjadi satu kolom gitu. Dan ada wrap text, ini untuk posisi huruf itu ada di mana gitu ya. Kemudian ada number, ada conditional formatting untuk style, ada cell, ini pengaturan cell. Kemudian ada editing untuk pengaturan rumus gitu ya. Kemudian ada menu insert ya, ini insert tentang untuk menu table, membuat table. Ada add-in ya, add-in ini untuk aplikasi-aplikasi dari luar tambahan. Kemudian ada pembuatan chart, ada pembuatan sparkiness atau kemudian ada filter, ada link. Kemudian ada page layout. Page layout ini untuk pengaturan kertas atau printer. Kalau kita mau print halaman kerja kita. Kemudian pengaturan kolom, ada sheet option. Nah ini kita akan bahas nanti satu persatu. Kemudian ada formula, kemudian ada data. Ya, ini data juga cukup lengkap. Kemudian ada review, ada view, ada menu tab. Ya. Oke, mungkin untuk pengenalan Microsoft Excel, cara membuka dan pengenalan menu-menu cukup sekian. Nanti akan dilanjut ke pertemuan pertama untuk pembuatan table pada Microsoft Excel. Terima kasih. Mohon dukungannya. Silakan subscribe channel ini, channel Mang Dosen Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.